Kan ada yang imannya tipis, ada imannya kuat, iman terbagi-bagi. Ada yang kuat imannya, masih bisa dia mengendalikan mau jadi apa dia terserah gitu kan, tapi masih halal. Ada yang tipis imannya. Orang kan punya opini berbeda-beda. Kita nggak bisa menjudge. Yang udah kerja ke luar negeri ya udah selamat. Tapi tolong buat yang anak-anak muda yang di luar negeri, jangan pernah mengganti paspor kalian. Jangan kalian pernah meninggalkan negara Indonesia. Jangan lupa sama ari-ari kalian yang ada di Indonesia. Ada di tanah air. Permasalahan apapun yang kalian hadapi di luar negeri, jangan kalian mencoba untuk merubah status kalian jadi warga asing. Iming-iming yang indah, iming-iming yang mengenakan, kenyamanan hidup di luar negeri, ada batas, ada waktu. Suatu saat nanti kalian akan kembali ke tanah air. Itulah tanah air kalian. Jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh. Nikmatin aja hidup kalian dengan kerjaan kalian yang nyaman di luar negeri sampai batas waktu yang sudah kalian tentukan dengan sesuai kemampuan kalian. Lalu kembali ke Indonesia, membangun Indonesia. Ya, hashtag kabur aja dulu itu maknanya seperti itu. Bukan untuk selamanya. Jadi buat anak-anak bunda yang dimanapun kalian berada di kota-kota besar, di negara-negara asing, di Australia, di Amerika, jangan pernah mengganti warga negara kalian. Pertahankan seperti bunda sampai umur 51 tahun masih memegang paspor Indonesia. Ya, jangan melupakan tanah air kalian, jangan lupa kacang kulitnya. Kalau kalian dapat izin tinggal yang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bertahanlah dengan visa itu. Dan jangan pernah meninggalkan Indonesia, melupakan tanah air Indonesia, menggantikan paspor Indonesia. Dengan visa yang udah dapat 10 tahun, 11 tahun, itu udah nyaman kalian tinggal di luar negeri. Nggak perlu kalian ganti paspor Jerman atau paspor apapun. Nggak perlu itu semua. Nggak perlu, mau ngapain? Mau jadi artis Korea, mau jadi artis Korea, mau jadi artis Indonesia, mau jadi artis Australia, mau jadi artis Jerman, mau jadi artis apapun, ya, hanya untuk pingin jadi biar merubah status kalian jadi warga asing, jangan jadi kacang lupa kulit, ya. Seindah-indahnya, semegah-megahnya negara lain, lebih megah tanah air sendiri. Disitulah kebebasan kalian. Jangan bermimpi. Pegang paspor kalian baik-baik. Paspor kan adalah nyawa kalian di luar negeri. Itu paling penting. Paspor itu bagaikan nyawa. Jadi jangan lalai. Jangan ganti warga negara asing. Tetaplah jadi warga Indonesia walaupun kalian bertahun-tahun di negeri orang. Kalau nggak penting nggak usah. Tetap pegang. Satu saat kalian kembali ke Indonesia, kalian pingin mati di Indonesia, gitu. Jangan gampang teriming-iming. Oh, jadi warga asing aja enak, biar bebas kemana-mana, bisa ke Amerika, bisa kemana-mana. Kalau kalian kerjaannya bagus, punya penghasilan yang bagus, kalian bisa ke afrod, apa namanya? Apa istilahnya itu? Upload visa. Ada, udah susah deh bahasa gitu, mengajukan visa untuk ke Australia, ke Amerika bisa kok. Kayak bunda misalnya mau kemana, ke negara mana, bisa kok bunda mengajukan visa untuk kemana-mana. Tinggal di ini aja, diajukan aja ke ambasi. Saya pingin ke Australia, pingin jalan-jalan, punya uang cukup nggak, punya rumah nggak, punya injak. Suruh aja orang imigrasi ngepel rumah bunda. Kalau nggak percaya tuh ke rumah saya ngepel sekalian. Buang sampah. Kalau nggak bisa diam kok, jangan banyak bacot. Udah kerja aja kau. Ngerti? Itu tadi itu. Indonesia harus punya badan organisasi yang
memberikan pelindungan kepada masyarakat yang diintimidasi soal usia, umur, dan gender. Kalau ada itu, maka Indonesia akan terbuka untuk lahan kerja. Untuk apa menciptakan lahan kerja? Invest segala macam lah, nggak jelas lah. Tapi begitu mau ngelamar kerja, ribuan manusia, rata-rata semuanya usianya udah 25, nggak boleh kerja, pulang. Ngapain? Ngantri sepanjang-panjangnya, sepanjang Sudirman, terik-terik matahari, bawa ijazahnya dia, bawa pengalaman dia, tiba-tiba ditolak karena usianya dia 25 tahun. Itu juga suatu kebodohan. Itu yang harus ditegaskan. Buat undang-undang, buat di depan pintu, buat di depan pintu, atau undang-undang kerja di sini. Tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal tinggi badan, tetek bengek. Kami nggak sekolah, Bun. Kami tamatan SD. Bunda, kami nggak pernah sekolah. Kau nggak pernah sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi punya badan, punya kaki, punya tangan, ngepel, itu juga kerjaan. Sebodoh-bodohnya orang yang nggak pernah makan bangku sekolah, dia bisa belajar dengan alam. Masa kau nggak tahu cara ngepel? Masa kau nggak tahu cara membersihkan meja? Masa kau nggak tahu cara motong sawi? Masa kau nggak tahu cara ngupas bawang? Hah? Masa kau nggak tahu sih bersihin kamar mandi, kerja di rumah sakit, ngepel, bersihin ruangan, ngasih makan orang, masa nggak pandai? Kan diajari nanti. Kan nggak ditanya statusmu apa, kecuali kalau jurusan kamu perawat, harus bisa nyuntik. Masa kamu nyuntik orang nggak pernah nyuntik? Mati anak orang nanti. Nggak ada alasan semua itu. Nggak ada alasan. Bunda emang lulusan apa? Cuma lulusan model sama artis. Kok bisa aku kerja di McDonald? Aku bisa megang kasir. Hayo, aku megang kasir. Belum pernah aku megang kasir di Indonesia itu. Boro-boro aku megang kasir ya. Megang kenti aku. Ngewong aku. Tapi bisa megang kasir. Ya diajarin. Masa nggak diajarin? Itu kan ilmu juga. Sekolah itu cuma formal. Praktikumnya di luar. Aku nggak pernah sekolah, Bunda. Aku cuma tamat Aku nggak sampai SD. Aku cuma kelas 3 SD. Udah tahu kan angka 1, angka 2. Udah tahu kan huruf A, huruf B. Iya kan? Udah tahu kan mana itu buah, mana itu daging. Tahu kan? Tinggal klik aja. Kan banyak kasir-kasir yang begitu. Kalau nggak paham ya nggak usah. Kalau takut nggak usah, kerjakan yang lain, cuci piring kau di dapur. Nggak usah ngeluh. Kok aku kerja cuma cuci piring sih di restoran, nggak pernah di kasir. Ya kau nggak bisa baca, nggak usah menghayal. Udah syukur dikasih kerjaan. Jangan membangkang. Jangan sok-sok jadi kerja di